Mas Ridwan, SMA Mas Ridwan. Saya dinas di sini dan akan berdinas untuk dinas pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ibu dengan siapa ya? Saya dengan Ibu Siti. Pak Bu. Bu Siti ya. Tanggal lahirnya tanggal berapa Bu? 24 Juni 1994. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Ibu maksud saya begini ke ibu ini, sebenarnya saya ingin menggali lebih dalam mengenai masalah budaya itu ada hubungannya dengan nanti tindakan ataupun perawatan sama ibu dirawat di sini. Apa ibu bersedia? Bersedia, Pak. Kalau misalnya bersedia, itu bisa kita lakuin, kita bisa lakukan itu 15 sampai 30 menit, tidak apa-apa Bu ya. Ibu mau di mana? Mau di sini apa di stasiun di sini? Baik Ibu ya. Ibu tinggal jawab pertanyaan saya. Ibu dari suku mana Ibu ya? Atau dari mana ya? Dari Tasik, Pak. Dari Tasik ya. Dari suku Sunda. Sama kayak saya Bu. Sama-sama Sunda berarti ya Pak. Selama dirawat di sini, apakah Ibu ada masalah dengan adat atau bahasa Ibu? Kalau di rumah, di kantor Ibu sering pakai bahasa apa? Kalau di kantor kan bahasa Sunda. Oh, kantor bahasa Sunda ya? Iya, kalau kan saya kerja di Tasik ya Pak ya. Oh iya. Nah, kalau di rumah sama anak-anak banyaknya bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kalau keluarga yang lain bahasa Sunda. Selama dirawat di rumah sakit ini, Ibu butuh penerjemah atau tidak? Saya bisa bantu. Baik, kalau Ibu misalnya sekarang lagi dirawat, terus Ibu tuh bagaimana Ibu mengekspresikan rasa sakit itu terhadap diri Ibu? Sakit itu apa menurut Ibu? Sakit, saya bilang kalau saya sakit malam misalkan gitu. Tapi kalau seperti sakit menurut saya tuh sakit itu karena pemberian Tuhan, teguran dari Tuhan. Kalau misalnya Ibu lagi sakit, ini kita perawat perempuan, terima dikasih Tuhan, itu rasanya gimana Bu? Kalau perawat perempuan tuh nggak apa-apa ya Pak ya, tapi kalau laki-laki tuh kayak risih gitu ya Pak ya. Itu yang biasa, itu bertentangan dengan Iya, bertentangan dengan kepercayaan. Ibu kalau melihat keadaan waktu sekarang yang zaman itu gimana menurut pandangan Ibu? Fleksibel atau lebih fleksibel ya? Jadi enjoy aja ya gitu, jadi nikmati aja ya, itu pergantian waktu kan. Ada waktu-waktu tertentu Ibu melakukan aktivitas budaya keagamaan di sana. Kalau budaya kayaknya kalau acara-acara besar aja mungkin ya Pak ya. Kalau saya itu kayak mau nikah ada siraman dulu. Terus kalau paling ikut kajian-kajian majelis taklim. Terus untuk kalau keluarga Ibu ya, Ibu udah punya anak ya? Kalau anak misalnya anaknya laki-laki, apa itu dihitan atau gimana? Apa tidak dihitan? Tapi biasanya kalau keluarga saya tuh masih bayi dihitan. Masih bayi, jadi kalau udah gedenya udah bisa lagi. Dia tenang juga Pak. Yang kedua dia pasti malu ya Bu. Kalau dihitung udah SMA kan, udah kuliah apalagi dia. Itu kebutuhan Ibu di rumah itu siapa Bu ya? Kalau pekerjaan rumah ya, kalau masak saya. Kalau nggak ada saya, suami masak sendiri. Yang cari apa? Kalau saya buat Ini bagus banget. bukan buat pencari nafkah, kalau saya bekerja. Alhamdulillah Bu, semoga ya.
Terus kalau ibu selama ini memiliki asuransi kesehatan apa tidak? Asuransi dari pekerjaan. Oh, dari pekerjaan kayak BPJS gitu Iya, ya? iya. Eh, kalau ibu nyari di tempat ini masuk ke rumah sakit ini itu nyarinya nyari di online apa di masa atau di mana? Apa dari teman apa gimana? Dari temen dulu. Kalau temen misalkan nggak tahu, scroll di IG-nya di WhatsApp, kemudian dari teman kayak gini mau tes ulang. Iya. Jadi kebanyakan online gitu. Iya, banyak itu. Ibu sakitnya sendiri itu gimana pandangannya ibu? Kalau sakit itu ujian dari Allah. Teguran juga buat kita dan cara lebih. Kalau ibu sampai sini siapa yang memutuskan itu? Jika ibu sadar sendiri, Kalau ya udah udah nggak aku kuat ya aku bilang ke suami kayak ini udah nggak kuat nih harus dirawat. baik baik. Intinya bu, budaya dan agama itu sebesar apa sih bu pengaruhnya sama ibu? Sangat besar Pak. Soalnya kan agama itu yang mengatur jalan hidup kita. Kalau untuk makanan apa yang dikonsumsi sehari-hari sebelum apakah ada makanan muslim, apakah yang nggak boleh dilarang? Yang nggak pokoknya yang haram halal dan kita berani. Gitu. Tapi saya nggak suka makanan yang berbau-bau khas. Oh, jengkol, pete, gitu. Durian? Oh, Durian suka kalau durian suka. kita jadi jengkol pete itu saya nggak suka. Gitu. Kalau yang lainnya suka itu lagi halal. Iya, jadi nggak ada patah-patahnya Nggak ya. ada. Nggak ada vegetarian, nggak ada diet karbo, biar badannya bagus. Enggak. Diterima aja bu ya. Untuk ibu, ibu memandang penting itu buat kehidupan ibu itu buat keluarga apa pekerjaan apa kesehatan yang lebih penting itu menurut ibu? Penting itu keluarga Pak. Keluarga ya. Ya, kesehatan nomor 1,5. Kalau kita tidak bisa ngerawat keluarga kalau kita nggak sehat. Iya, betul. Iya. Iya. Jadi semuanya harus seimbang ya. Iya. Kalau untuk ritual keagamaan ada itu sih bu, misalnya apa gitu. Paling kalau ada acara besar ada syukuran, kalau pindah rumah harus syukuran kayak gitu kan Pak. Terus kalau apa lagi ya? Ada potong-potongan, misalnya potong kambing kepalanya ditaruh di Enggak. rumah itu gitu. Cuman Selamatan aja, syukuran mudah-mudahan tetangga gitu. Kan kalau di tempat lain ada yang kepala kerbau ya ditanam. Oh iya Pak, Iya, saya nggak ada. tahu justru Pak. Iya ada. Saya lihat film horor itu apa gitu. Iya. Kalau Saya nggak untuk tahu Pak. ini pandangan ibu terhadap penyakit yang sekarang ini, ibu sekarang lagi kena penyakit dirawat di sini. Pandangan ibu gimana? Saya tuh tentang kemudian keburan saya kayak kurang merawat kesehatan saya, kurang banyak beribadah. Tapi ini Allah syukur saya ya. Kalau di keluarga ibu, di lingkungan ibu ada stigma nggak untuk perubahan untuk ini untuk stigma budaya terhadap penyakit gitu? Iya. Jadi menurut ibu penyakit itu udah teguran ya datang dari Allah. Kalau ada penyakit itu dari Allah. Ya cukup bu, saya banyak saya izin, saya sampaikan. Terus ya gimana sekarang perasaan ibu setelah mendengar beberapa pertanyaan saya? Jadi saya baru pertama ya saya dikaji tentang budaya, berarti saya berarti rumah sakit ini bagus gitu, mengadakan sampai ke pengkajian budayanya baru pertama. Emang baru pertama juga sih, tapi nggak pernah dirawat tapi nggak ada pengkajian budaya baru sekarang. Kalau begitu pengalaman pertama kali mudah-mudahan bermanfaat ibu. Nanti setelah ini saya sekitar jam 10 saya akan menjemput ibu obat antibiotik. Itu kalau butuh saya atau perawat yang lain ibu bisa memanggil dengan cara apa tekan
kan tombol di samping tempat tidur ibu itu ya. Ibu ada lagi yang bisa di tanyakan atau apa? Cukup ibu. Terima kasih banyak ibu ya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya.